Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di waktu ini. Dan saya sampaikan, ini adalah pertemuan terakhir di semester ini. Selanjutnya kita akan UAS, gitu ya. Hari ini di akhir saya akan sampaikan kisi-kisi terkait UAS. Sebelumnya saya akan materi terlebih dahulu ya, sebentar. Seperti biasa, silahkan kalian absen di kolom chat dengan menuliskan nama lengkap dan juga NPM, dan nanti di akhir juga biasa screenshot ya. Bila ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan, dan bila tidak berkepentingan, mohon mic-nya untuk di-mute terlebih dahulu. Saya akan mulai materinya. Oke, seperti yang Anda lihat di layar, gitu ya. Ini pertemuan terakhir, dan hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya agar perusahaan berkembang, gitu ya, dari external source, gitu, external source atau sumber eksternal. Materi kali ini, gitu ya, pembahasannya ini. Jadi ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah metode franchising, pasti kalian sudah sering dengar kata-kata ini. Yang kedua adalah joint venture, yang ketiga akuisisi, yang keempat merger, dan satu lagi yaitu leverage buyout yang belum dicantumkan di sini, gitu ya. Franchise, ya. Kalau dari sisi franchise kalian pasti sudah hafal, gitu ya. Apa itu franchise pengertiannya? Nah, ini salah satu yang kelima ini akan keluar di UAS. Jadi nanti kalian jelaskan menurut yang kalian baca apa itu franchising, joint venture, akuisisi, merger, dan leverage buyout, gitu ya. Franchise itu di sini dari sisi ini definisinya, gitu ya. Nanti kalian bisa baca, gitu. Orang yang memberikan franchise disebutnya franchisor. Jadi kalau saya punya usaha dan saya berikan ngasih franchise ke orang lain disebut saya franchisor, dan yang menerima itu adalah franchisee, gitu ya. Nah, ini adalah keuntungannya nih kalau kita franchise. Pertama, produknya akan diterima, gitu ya, karena memang sudah dikenal biasanya. Terus manajemennya sudah punya standar, berarti expert. Requirement kapitalnya juga, marketnya sudah dikenal, dan operating control-nya dan strukturnya juga sudah punya standar tersendiri, gitu ya. Nah, selain itu juga tadi dari sisi franchisee, dari sisi penerima franchise-nya, gitu ya. Nah, dari sisi yang memberikan franchise-nya, keuntungannya resiko ekspansinya nih kecil, gitu ya. Maksudnya bukan kecil. Jadi mudah untuk ekspansi dengan resiko yang kecil, gitu ya. Terus cost-nya juga bisa sharing, gitu. Terus kita bisa mendapatkan tanpa kita mendapatkan profit tanpa kita harus mengerjakan, gitu ya. Terus ada kerugiannya. Kerugiannya ini dari franchise itu, gitu ya, nggak bisa kita untuk provide jasa lainnya, gitu ya. Biasanya si franchise juga bisa gagal atau failing karena perusahaan-perusahaan lain. Jadi kalau misalkan si franchise utamanya gulung tikar, maka ke bawahnya akan ikut gulung tikar, gitu. Kualitinya harus ngikut, gitu. Jadi walaupun kita bisa melebihi quality tersebut, kita nggak bisa menambah. Terus manajemennya nih, kalau jelek ya dari awal di depannya atau di hulunya, pasti akan jelek di franchise di bawahnya, gitu. Ability maintain-nya, gitu ya, maintain-nya ini sangat ketat.
Gitu ya. Tipe-tipenya nih, tipe-tipe franchise itu ada dealership. Dealership itu artinya sebagai retail, gitu ya. Terus franchise yang offer nama saja, namanya saja, atau franchise yang offer jasanya saja, gitu ya. Itu tipe-tipenya, gitu ya. Nah, di sini ada 3 berarti kan tipe-tipenya, gitu ya. Dan kalau yang contohnya Alfamart itu adalah dealership. Nah, kalau yang namanya doang, nanti kalian bisa cari. Ini ada faktor-faktor bagaimana invest di franchise, nanti bisa kalian baca. Selanjutnya adalah joint venture. Nah, tadi franchise, jadi kita memberikan. Kalau joint venture, gitu ya, joint venture ini adalah partnership dengan 2 atau lebih aktif partisipan. Jadi kalau joint venture berarti si A dan si B bisa juga sama si C gitu ya, bisa sama si D. Jadi bisa lebih dari 2 orang. Biasanya joint venture itu tipenya pertama ada yang private dengan sektor company, artinya ada yang joint venture perorangan dengan perusahaan, itu bisa. Atau industri atau perusahaan dengan universitas, itu bisa gitu ya. Atau internasional joint venture, misalkan antar perusahaan internasional, itu bisa. Jadi bisa antara private, perorangan dengan perusahaan, atau lembaga pendidikan dengan perusahaan, atau antar perusahaan. Joint venture itu biasanya bisa menimbulkan nama baru, artinya misalkan, dan kadang-kadang juga tanpa nama. Contoh misalkan seseorang dengan perusahaan, dia mendirikan nama baru, nah itu bisa. Atau antar perusahaan, misalkan perusahaan A dan perusahaan B membuat perusahaan Z, itu juga bisa. Nah, atau dengan industri, dengan universitas, biasanya nih, misalkan si universitas lagi riset nih, dia butuh dana, didanai dengan industri, nanti produknya akan dijual sama industri tersebut. Nah, itu juga salah satu joint venture, gitu ya. Faktor-faktornya bisa kalian baca gitu ya, nanti tergantung kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah akuisisi. Sudah jelas nih akuisisi gitu ya. Akuisisi artinya kalau mengakuisisi otomatis akan menjadi bagian perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, otomatis namanya akan menjadi perusahaan A karena si perusahaan B itu menjadi bagian perusahaan A dan akan sepenuhnya kontrol di bawah perusahaan A, gitu ya. Keuntungannya nih ketika mengakuisisi biasanya karena bisnisnya sudah established, lokasinya sudah bagus, cost-nya juga, employee-nya sudah existing dan lain-lain. Ini bagi yang mengakuisisi gitu ya. Disadvantage-nya biasanya kalau yang perusahaan diakuisisi itu pasti perusahaan yang akan bankrupt atau mengalami masalah. Jadi marginal success record-nya nggak bagus biasanya. Terus overconfidence in ability-nya. Nah, terus kemungkinan juga kehilangan pekerja karena mungkin diakuisisi pekerjanya tidak mau, dia akan keluar. Nah, maka diperlukan sinergi pada saat proses akuisisi dan hasil dari akuisisi tersebut. Ini structuring deal-nya, jadi memang harus deal pada saat akuisisi dengan berbagai macam faktor atau resiko. Nah, setelah akuisisi ada merger. Nah, kalau tadi franchise sudah jelas, terus ada joint venture menghasilkan perusahaan, bisa menghasilkan usaha baru atau bisa menghasilkan atau tidak menghasilkan nama baru, nama usaha baru. Akuisisi adalah yang diakuisisinya perusahaannya akan mengikuti perusahaan yang powernya lebih kuat. Jadi kalau yang B diakuisisi oleh perusahaan A, dia akan menjadi bagian perusahaan A. Nah, kalau merger biasanya kondisinya adalah perusahaannya sama-sama kuat, gitu ya. Artinya merger, misalkan ketika perusahaan A dan B ini merger, maka akan menjadi perusahaan AB biasanya, gitu ya. Akan digabung namanya. Contohnya adalah Ruchika dan juga Wafin waktu itu. Jadi Ruchika Wafin.
seperti itu. Atau dia akan menemukan nama baru. Nah, itu untuk bedanya dengan merger, ya. Jadi merger itu akan menimbulkan sebuah culture baru. Jadi tidak bisa nih, bisa juga dia mengadaptasi perusahaan A, bisa juga mengadaptasi perusahaan B, atau mengadaptasi keduanya. Itu bedanya merger dengan akuisisi dan joint venture. Jadi kalau merger, ini dua-duanya punya power, dua-duanya memang ada kebutuhan sehingga mereka untuk merger. Gitu. Biasanya dua-duanya mempunyai nilai yang bagus si perusahaannya ketika dia akan merger. Itu bedanya akuisisi, merger, dan joint venture. Gitu ya. Ini merger motivation bisa kalian lihat. Selanjutnya adalah leverage buyout. Nah, ini leverage buyout itu adalah suatu kondisi di mana seorang entrepreneur atau dia misalkan bagian dari pegawai sebuah perusahaan meminjam uang untuk membeli perusahaan tersebut. Gitu. Jadi ketika perusahaan yang dia tempat bekerja, dia beli karena perusahaannya sedang mengalami masalah, gitu ya, sedang mengalami ini, akhirnya dia yang berkorban, dia beli perusahaannya, itu kategorinya adalah leverage buyout. Jadi dia beli perusahaannya sehingga dia bukan lagi pekerja di situ, tapi menjadi si owner. Itu leverage buyout. Nah, nanti terserah si owner apakah perusahaannya berubah namanya atau misalkan tetap akan dijalankan. Nah, dia posisi bukan investor ya, tapi dia memang berubah menjadi owner. Itu leverage buyout. Nah, materinya cuma itu hari ini. Jadi nanti kalian bisa baca gitu ya. Sebentar. Oke. Jadi kalian nanti bisa baca. Selanjutnya saya akan kalau chapter selanjutnya mengenai review. Jadi kalau review nanti kalian bisa baca sendiri ya kalau ini. Nah, terkait materi ada yang mau ditanyakan? Jadi paham ya, nanti kalau kalian jelaskan mengenai franchise, joint venture, leverage, merger, sama leverage buyout. Ada 5 sebenarnya ya, ada 5. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk UAS. Sebentar, saya akan screen. Ini adalah kisi-kisi UAS. Kalian silahkan screen capture karena enggak, kecuali nanti kalian buka lagi di ini. Nggak akan saya bagikan di grup, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah dari sisi teori, definisi marketing plan, nanti itu ada di chapter 7. Terus bagaimana terjadinya break even point, nanti itu ada di financial plan, kalian baca. Sumber-sumber modal internal dan eksternal kemarin sudah saya sampaikan, ada juga itu di tugas. Sumber-sumber modal, jangan ngaco ya, jangan nyari di Google atau di mana, tapi sumbernya harus dari buku itu, Eastridge. Terus venture value factor ini adalah bagaimana menilai sebuah usaha. Kemarin yang saya sampaikan di financial plan terkait bagaimana rasio-rasio ya, rasio-rasio. Terus unsolved metric ini juga ada di tugas. Ini kalian jangan ngaco penjelasannya. Jadi kalian jelaskan dengan bahasa kalian berdasarkan sumber dari buku itu. Apa itu penetration strategi, terus contohnya apa, product development strategi apa, contohnya juga apa, gitu ya. Bukan menjelaskan bahwa produknya existing, marketnya existing, maka dia penetration strategi. Enggak. Tapi apa itu penetration strategi dan contohnya apa kasusnya, gitu.
Nah, yang terakhir mekanisme yang bisa dipakai untuk mengembangkan usaha. Yang tadi, yang ada 5, dari mulai franchise, joint venture, merger, leverage buyout, sama akuisisi. Nah, itu yang akan keluar di UAS. Gitu. Terus implementasinya nanti di UAS di salah satu tugasnya juga kalian upload video presentasi bisnis plan. Jadi, nah kalau yang di tugas hari ini adalah diminta untuk upload video presentasi bisnis plan. Nah, kalau di UAS nanti masing-masing silahkan upload atau taruh linknya, ya, taruh linknya dan wajib menyebutkan nama lengkap dan NPM. Jadi boleh yang untuk UAS nih boleh pas bagian dirinya saja videonya. Tapi kalau yang tugas itu gabungan. Ada pertanyaan? Terkait kisi-kisi? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ke materi yang tadi ya. Materi yang tadi saya lanjutkan. Stop. Ini, oh ya. Nah, tugas kelompok hari ini adalah silahkan upload atau cantumkan link video presentasi. Kalian cek nanti di LMS, gitu ya tugasnya. Jadi kalian upload atau linknya kalian cantumkan presentasi business plan yang sudah Anda buat dengan ketentuan, sebelumnya juga sudah saya sampaikan, yang dipresentasikan dalam video tersebut adalah isi dari bisnis plan kelompok yang Anda buat. Bukan Anda mengambil bisnis plan orang lain. Jadi, tugas yang kemarin ada banyak catatan yang saya kasih bahwa itu bukan bisnis plan yang Anda buat. Kalau memang itu yang Anda buat, maka perlu dicantumkan bahwa itu memang kepemilikannya Anda di organization plan, tugas-tugas masing-masingnya apa, jabatannya apa, gitu ya. Nah, kalau yang punya orang lain, silakan ganti dan presentasi. Yang dipresentasikan adalah yang milik kelompok Anda. Durasi minimal 10 menit, maksimal 30 menit untuk satu kelompok atau untuk satu bisnis plan. Pastikan semua anggota kelompok presentasi. Dan pada saat presentasi, setiap orang wajib menyebutkan nama lengkap dan NPM terlebih dahulu, judul bisnis plan-nya apa, dan judul bagian part bisnis plan yang akan dipresentasikan apa. Ini berlaku untuk nanti di UAS. Nah, pada saat presentasi menggunakan jas alma mater. Ini kenapa dari sekarang seperti ini, jadi nanti kalian pas UAS nggak usah mengerjakan lagi, cukup pakai video presentasi yang ini. Kalian tinggal upload. Ada pertanyaan? Dimasukkannya ke YouTube, Pak. Kalau kalian masukkan ke YouTube, nanti kalian di LMS-nya cantumkan linknya ya. Kan di LMS ada tuh tugasnya gitu ya. Di situ kalian boleh cantumkan link. Enaknya itu, biar cepat sih cantumkan link. Jadi kalian buat di YouTube. Gitu. Atau upload di LMS-nya. Cuman kalau upload di LMS butuh waktu lama. Paham? Ada lagi? Paham, Pak. Ya. Saya sarankan cantumkan link ya, agar lebih cepat pada saat ini. Pada saat submit-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini cukup sekian. Silakan kalian buka videonya, kita akan screenshot, gitu ya. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan NPM di kolom chat ya. Saya ingatkan kembali. Silakan beritahu temannya yang tidak hadir, gitu ya, mengenai kisi-kisi dan lain sebagainya. Silakan. Atau kalian bisa jadi semua recording itu saya taruh di LMS linknya. Jadi kalian bisa buka-buka lagi apa yang sudah dijelaskan. Oke, sambil menunggu kita 2 kali screenshot. Oke, sambil menunggu
2 kali screenshot. Oke, kita mulai ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, oh masih ada nih. Masih ada yang lagi loading di saya sebentar. Masih ada yang lagi loading. Oke, 1, 2, masih loading. 3. Oke, 1 kali lagi. Tunggu sebentar. Saya kopikan dulu. Oke, 1 kali lagi ya. 1, masih loading ini. Ada yang masih loading. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Jangan lupa kalian nama dan NPM di kolom chat. Saya ucapkan permohonan maaf selama mengajar lewat online apabila banyak kekurangan. Sampai ketemu kita di UAS. Semoga kalian bisa, gitu ya. Jadi jangan seperti tugas kalian copy paste karena itu akan mengurangi penilaian saya, gitu ya. Jadi kelihatan ketika ada copy paste, ada link, ada acak-acakan gitu ya. Itu kelihatan bahwa itu copy paste gitu ya. Nah, untuk UAS ini tolong kalian jangan seperti itu. Nah, perhatikan juga mengenai tugas video tadi gitu ya. Tugas video tadi sehingga saya harapkan nilainya bagus dan tidak ada yang mengulang. Oke, untuk terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf juga banyak sekali kekurangan gitu ya, apalagi terkait kondisi kita online. Silahkan bagi yang ingin bertanya apabila sudah nanti sampai masa UAS boleh untuk japri dan kita grupnya tetap ada sampai nanti UAS ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chatroom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.